Sahabat dimanapun berada, saya ingin sharing mengenai video ketika kami dan rombongan berwisata ke Puro Mangkunegaran, Solo atau Surakarta. Kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Museum Puro Mangkunegaran, dan di sini kita lihat juga sangat ramai sekali pengunjungnya karena memang hari ini adalah hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Museum buka hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 8 sampai jam 14.30, tetapi untuk khusus hari Selasa itu jam 8 sampai dengan 14 saja. Tiket masuk untuk wisatawan lokal adalah 30.000 dan turis dari mancanegara adalah Rp50.000. Dan saya melihat sebuah foto di dinding ini tentu adalah foto dari para Raja Mangkunegaran. Kita bisa melihat di sini untuk pintu masuknya daripada Museum Mangkunegaran. Setelah membayar tiket, maka kita akan ditemani oleh seorang pemandu wisata di sini yang akan memberikan penjelasan tentang Puro Mangkunegaran. Surakarta atau Solo adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, sahabat, yang terkenal dengan slogan The Spirit of Java. Kota yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo sepanjang 600 km. Ini terkenal dengan berbagai wisata baik alam, kuliner, hingga wisata sejarahnya seperti Puro Mangkunegaran ini, yang merupakan peninggalan budaya Jawa yang bersejarah dan hingga saat ini masih sangat aktif dan dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Pura Mangkunegaran atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Raja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Nah, adapun bangunan Istana Pura Mangkunegaran ini dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegaran pertama dengan mengikuti model keraton. Nah, Pura Mangkunegaran ini sekarang disewakan untuk umum, bisa buat acara pernikahan atau acara yang lainnya. Secara arsitektur, kompleks bangunannya memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, seperti memiliki pamedan, pendopo, paringgitan, dalem, dan kaputren serta kaputran. Dan menurut sejarahnya, pura ini dibangun setelah perjanjian Salatiga yang mengawali pendirian Kadipaten Mangkunegaran, ditandatangani oleh kelompok Raden Mas Said, yaitu Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegaran pertama dengan Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono ke-1, Sunan Pakubuwono ke-3, dan VOC pada tahun 1757. Nah, di video ini rombongan sedang bersiap-siap untuk mengikuti pemandu wisata. Yang pakai celana pendek tidak boleh, maka harus memakai jarit atau kain untuk penutupnya. Kita lihat juga kawan-kawan sedang mempersiapkan diri, dan kemudian pemandu wisata akan membagikan kantong untuk tempat sandal atau sepatu, karena memang ketika masuk ke pendopo kita tidak boleh memakai alas kaki. Setelah semuanya oke dan siap, lalu kemudian pemandu wisata mengajak kami masuk ke pendopo dan menawarkan mau duduk atau mau berdiri. Maka kami memilih untuk duduk dan kita duduk melingkar. Pemandu wisata akan mulai memberikan penjelasan-penjelasan apa sih Pura Mangkunegaran, kemudian apa saja yang ada di sini, bagaimana sejarahnya. Dan ibu pemandu wisata yang menemani kami, yaitu Ibu Mariati kalau tidak salah, mulai bercerita mengisahkan tentang Pura Mangkunegaran. Yang kan yaitu Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Sambernyawa yang menjadi Mangkunegara I. Dan saat dengan direnovasi oleh Mangkunegara II tahun 1804, dan renovasi diselesaikan oleh Mangkunegara IV tahun 1866 baru selesai. Nah, ini bangunannya kan pendoponya, pendopo agung paling besar di Indonesia. Pendopo ini masih digunakan untuk menari, juga untuk resepsi keluarga raja di sini. Jadi kan pendopo ini ada 3 set gamelan, dan untuk yang gamelan umurnya sekitar 260 tahun. Namanya Kiai Pambes Guru Kiai Basu. Sampai Sabtu pagi dimainkan jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebenarnya gamelan paling baru. Jadi gamelan diletakkan di tahun 1987. Cuma tahun pembuatan secara pasti belum diketahui. Itu
namanya Kiai Porsari, dan kalau hari Rabu pagi khusus digunakan untuk menari. Jadi pojok sana gamelan paling tua di Jawa, umurnya lebih dari 300 tahun, namanya Kiai Kanit Messi. Jadi kalau ini semua lampu-lampu dari Belanda tahun 1862. Itu kan pakainya lilin karena belum ada listrik. Sedang kalau lantai marmernya ini dari kota Carrara, Italia tahun 1864. Cuma ini kena banjir tahun 66. Jadi kan warnanya agak ada flek-flek coklat karena kesepen dari banjir. Dan patung-patung singa depan itu dari Jerman, dari Berlin tahun 1870. Kemudian kalau lukisan dari pendopo atas dibuat tahun 1937. Motif lukisannya adalah pedang atau api yang merupakan simbol dari semangat hidup. Nah, yang menarik daripada Pura Mangkunegaran ini memiliki plafon yang dilukis ada 8 kotak. Di sana memiliki arti yang berbeda-beda sesuai warna-warnanya. Kuning berarti mencegah rasa kantuk, biru mencegah musibah, hitam mencegah rasa lapar, hijau mencegah frustasi, putih mencegah pikiran seks birahi, oranye mencegah perasaan takut, merah mencegah kejahatan, dan ungu mencegah pikiran jahat. Coba lagi seperti itu. Dan ini bangunkan joglo, kan karena simbol keterbukaan hati. Dan joglonya menggunakan 4 sokok guru atau pilar utama yang menyangga lukisan ini. Jadi 4 sokok guru atau pilar utama itu dulu dari satu pohon jati yang dibelah menjadi 4 pilar. Tingginya kalau sampai lukisan itu 10,5 meter, kalau sampai atas 13,5 meter. Diameternya 60 kali 60. Simbolan gedung air daratan api, dan ini tuh ada kepercayaan juga siapa yang bisa memeluk tiangnya. Dia berdoa dulu sebelum meluk. Kalau tangannya bisa ketemu, itu berdoa apa yang diinginkan. Dan sekarang yang bertata rajanya adalah Mangkunegara yang ke-10. Nama aslinya Gusti Bre Cakrautama Winasudira yang masih usia 26 tahun saja dan masih single juga. Beliau juga komisaris PT Kereta Api Indonesia. Jadi setiap seminggu sekali ke Jakarta menarik. Dan dia sekarang tinggalnya masuk dalam sepeda itu masuk ke dalam. Tempatnya namanya Balai Peni atau Keputran. Tapi kalau untuk putri-putri sebelah sana, tempatnya namanya Balai Wali atau Keputran. Nanti kita bisa masuk ke dalam. Kalau teman-teman kita ada bebas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu pemandu wisata tadi, bahwa siapa yang bisa merangkul salah satu pilar sokok guru, kemudian tangannya itu saling menyentuh atau jari-jarinya saling menyentuh, maka doa-doanya akan terkabul. Nah, kawan-kawan semua ini berlomba-lomba juga untuk mencobanya, baik laki-laki maupun wanita. Nah, jadi di wisata Pura Mangkunegaran ini juga banyak hal-hal yang menyukakan, menyenangkan, ya, seperti mitos atau juga keyakinan seperti ini misalnya, juga seru sekali. Lagi mas, yuk. Nah lagi, dikit lagi. Nah, kemudian di akhir kegiatan di mana sang pemandu wisata ini menjelaskan di tengah-tengah pendopo, maka ada foto bersama yang cukup unik, di mana kemudian HP atau handphone itu diletakkan di lantai, kemudian beberapa orang ini mengelilingi HP tersebut, bersama-sama foto dari bawah ke atas. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil fotonya.
Nah, info lain adalah bahwa pendopo ini dapat menampung 5-10 ribu orang. Selama bertahun-tahun dianggap pendopo yang terbesar di Indonesia. Tiang-tiang kayu berbentuk persegi yang menyangga atap joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di alas ketu, hutan yang dahulu dimiliki Mangkunegaran di perbukitan Wonogiri. Seluruh bangunan ini didirikan tanpa paku, sahabat. Dan kemudian kita diajak untuk melihat salah satu bangunan yang dinamakan Paringgitan. Nah, di sini seringkali juga diadakan tontonan atau seni wayang kulit di sini. Ada beberapa foto di sana dari Mangkunegaran 1, kemudian juga Mangkunegaran ke-10 yang masih bertata saat ini. Namun untuk ruangan di Paringgitan ini tidak boleh dilihat atau difoto. Maksud saya, kita tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa mengambil foto atau video. Di dalam di sana ada tempat-tempat yang cukup sakral dan digunakan misalnya untuk pengangkatan raja dan juga ada sesaji di sana. Untuk meditasi seperti itu. Dan ini itu baru 20 Juni kemarin. Ini kita bisa masuk sendiri karena mau ditempatkan marah semua foto bangun sakral. Dimana tidak ada orang bersama, jadi nggak bisa. Silakan. Di bangunan Paringgitan ini kami juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, dan tentunya setelah ini kita akan melihat-lihat Kaputren, di mana ada bangunan khusus kamar-kamar yang memang digunakan oleh putri-putri dari para Mangkunegaran ini. Nah, untuk video Kaputren dan selanjutnya akan ditayangkan di video berikutnya. Terima kasih telah memberikan atensi kepada SAS Indonesia dan menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, selamat beraktivitas.